lagi dengan Ibu di kelas 5A. Nah anak-anak, semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, baiknya kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, sudah siap untuk pembelajaran kita hari ini? Jika sudah siap, ayo kita mulai pembelajaran kita untuk hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA, tema 8, subtema 1 tentang siklus air. Sekarang silakan anak-anak perhatikan penjelasan berikut. Berikut adalah contoh pemanfaatan air oleh makhluk hidup. Air hujan yang meresap ke dalam tanah akan disimpan sebagai cadangan air bagi makhluk hidup. Air mengalir dan memenuhi sungai-sungai dan danau yang berguna untuk aktivitas dari makhluk hidup. Air di dalam tanah akan diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Air menjaga kelembapan, suhu, dan iklim yang ada di bumi. Anak-anak, selanjutnya yaitu ada fungsi air. Terdapat beberapa fungsi air bagi tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Fungsi air bagi tumbuhan yaitu air diperlukan oleh tanaman dalam proses fotosintesis. Fungsi air bagi hewan untuk minum, membersihkan diri sebagai tempat hidup hewan air. Fungsi air bagi manusia yaitu untuk minum, memasak, membersihkan tubuh, mencuci bahan makanan, dan juga untuk mencuci pakaian. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang siklus air. Dalam kehidupannya, manusia sangat membutuhkan air. Berikut terdapat kegunaan air yaitu untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan pembangkit listrik. Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Siklus air merupakan perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Terdapat beberapa proses siklus air, yaitu ada evaporasi, ada kondensasi, dan presipitasi. Sekarang silakan anak-anak perhatikan skema proses siklus air berikut ini. Air laut, air sungai, dan air danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut dengan evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap air atau jenuh. Proses ini disebut dengan proses presipitasi atau pengendapan. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Nah, titik-titik air inilah yang membentuk awan. Proses ini disebut dengan kondensasi atau pengembunan. Titik-titik di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan merembes menjadi air tanah. Selanjutnya, air tanah akan keluar melalui sumur. Air tanah juga akan merembes ke danau atau sungai. Air hujan yang jatuh ke sungai atau danau akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Selanjutnya, air sungai akan mengalir ke laut. Namun, sebagian air sungai dapat menguap kembali. Air sungai yang menguap membentuk awan bersama dengan uap dari laut dan tumbuhan. Proses siklus air pun akan terulang kembali. Dari siklus air yang terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap. Hanya wujud dari tempatnya saja yang berubah. Nah anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang air sungai.
Air sungai berasal dari air hujan dan air yang mengalir dari hulu sungai. Air sungai dimanfaatkan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan di sekitar sungai serta hewan dan tumbuhan di dalam sungai. Manusia memanfaatkan air sungai untuk mengairi tanaman pertanian sebagai sumber air keperluan sehari-hari dan sebagai sarana angkutan. Hewan darat memanfaatkan air sungai sebagai sumber air minum. Tumbuhan darat memanfaatkan air sebagai sumber air untuk proses fotosintesis. Hewan dan tumbuhan yang ada di sungai memanfaatkan air sungai sebagai tempat hidup. Dalam kondisi normal, air sungai tidak berkurang karena menguap. Siklus air akan mengembalikan air yang menguap. Namun, dalam kondisi kemarau yang sangat ekstrim, sungai dapat mengalami kekeringan. Faktor-faktor yang menyebabkan atau mempengaruhi persediaan air yaitu curah hujan, cuaca, dan kondisi hulu sungai. Untuk tugasnya, silahkan kalian buat gambar siklus air seperti yang sudah Ibu jelaskan pada materi hari ini. Anak-anak silahkan gambar di buku gambar dengan bagus dan juga jangan lupa untuk diwarnai. Nah, itu saja pelajaran untuk hari ini. Nanti jika ada pertanyaan, anak-anak boleh tanya kepada Ibu dengan chat melalui WA pribadi ya. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dalam belajarnya, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Terima kasih. Nah anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada materi maupun tugas hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak dan bisa anak-anak pelajari serta kerjakan tugasnya dengan baik. Nanti jika ada pertanyaan baik materi maupun tugasnya, bisa anak-anak tanyakan kepada Ibu dengan chat melalui WA pribadi Ibu. Sekian dulu anak-anak pembelajaran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan dan semangat terus. Sampai jumpa, terima kasih.